Oke guys, balik lagi di acara apa Jer? DJ Mistis. Nah, kali ini kita masih bersama bintang tamu kita yang sangat spesial dengan cerita-cerita mistisnya saat ia masih duduk di bangku SD. Oh yang kali ini udah besar. Ini part ketiga, beda lagi. Iya. Udah besar ini. Ini udah besar ya, sudah tumbuh dewasa. Berarti ini cerita mistis dari Kak Iis saat dewasa. Kak Iis, Kak Ima sama depannya I sih. Iya. Oke Kak Ima, gimana? Jadi ini kan part ketiga ya. Jadi ini cerita yang setelah aku lulus SMP itu. Satu lulus SMP. Ya, jadi yang part tahun berapa tuh? Part 2 kemarin itu masih SMP. Sekitar 15 tahun lalu kali ya. 15 ya? Iya. Masuk 2018, 17 ya? 2018. 18. Jadi guys, cerita ini tuh cerita masih di kota Cirebon ini. Oh, gimana tuh ceritanya? Kisahnya bermula dari saat bayi Mbak siapa Ima ngapain? Kak Ima ngapain? Jadi awal kisahnya itu aku lulus SMP tahun 2016. Aku lanjut mondok nih di sebuah pesantren di Cirebon. Di kota Cirebon? Iya, deket dari sini. Tapi jangan disebut tempat lah ya. Kenapa tuh? Nggak boleh dong, jangan. Enggak, bukan karena kalian takut. Oh, gua dong. Oh, enteng. Waduh. Kayak yang iya ya. Gimana sih? Jadi aku mondok di pesantren itu karena harapan aku kan ya, harapan orang tua aku bisa membentengi diri dengan ilmu-ilmu agama yang aku boleh kan. Karena kan zaman makin hari ini makin gelap nih zamannya aja ya. Gelap banget. Iya, Banyak orang saya kan udah gelap. Oh, iya. Oh, saya gelap. Tapi yang penting nggak nyemak aja. Nah, Terus, jadi di pondok pesantren itu memang banyak banget cerita-cerita mistisnya. Dan ya aku juga pernah dengar cerita dari teman aku kalau misalkan di pondok pesantren itu ada sebuah kerajaan jin. Waduh. Berarti banyak banget ya. Ya. Karena Lucifer. memang- Lucifer bukan? Bukan, beda itu mah hantu internasional. Ini yang Ini desa. hantu lokal. Hantu Hantu lokal. lokal. Cuman udah punya kerajaan gitu. Udah kaya lah. kerajaan, ya. Sistemnya masih kerajaan belum presidensial ya. Iya. Terus gimana? Terus awalnya aku nggak percaya tuh kan. Iya. Apalagi katanya di lorong. Nggak boleh emang, nggak boleh percaya setan. Kayak mah musyrik. Iya. Percaya saya boleh. Percaya Allah lah. Udah sebab saya. Iya. Terus katanya di lorong kamar mandi itu ada 3 kunti. 3. Lorong kamar mandi cewek, apalagi kan lorong pesantren kan. Jadi bentukannya lorong, nggak kayak di kamar mandi di rumah-rumah. Itu katanya ada 3 kunti yang katanya cantik. Katanya cantik. Waduh, boleh. Bantu aja nggak apa-apa. Ajak sih lu. Tiga-tiganya bantu. Banyak beneran mau lu. Boleh. Woi! Cantik tapi Mau kan. mandi nanti. Cantik nggak? Katanya cantik, katanya. Mana coba fotonya ada. Nggak mesti. Makasih. Terus aku sempet tuh kan coba katanya di ruang mandi ada kuntilanak cantik. Ya udah waktu itu aku sempet ini kan malam-malam kan aku bangun tidur itu kayak ya udah sakit perut kan aku tuh. Ya udah aku ke kamar mandi itu jam Sendirian? 4. Iya. Nggak bisa temenin. Ya, Enggak. masa mau minta temenin? Saking takutnya kan, namanya cewek. Bentar. Alarm bunyi. Iya, gimana? Terus habis itu jam 2 malam guys. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Terus tapi bentar. Iya. Sebelum Kenapa? panjang lebar aku cerita itu mohon maaf gigi saya tuh gara-gara kecelakaan jadi Apa tuh kenapa? patah gigi aku. Yang mana? Ini. Oh. Terus sama ada juga sempat kecelakaan hidung juga patah. Waduh. Iya, jadi mohon maaf kalau misalnya agak keganggu ngeliat muka saya ini tapi salvo ke gigi saya gitu kan Gua guys. nggak keganggu, kita biasa aja. Tenang aja, aman. Ini ngeganggu nih, nyemak nih. Kalau ini saya baru salpok main basket. Mau main basket. Udah mendekati Denis Marcos gitu. Iya. Tapi Boleh siapa tahu Denis Marcos lihat ditandingin boleh. boleh. Ya jelas pasti kalah. Siapanya? Gua lah. Terus
dari situ kan ada cermin nih. Jadi Cermin. cerminnya nggak ada ke lorong. Hmm. Aku coba, aku tak ngaca di situ. Iya. Ngaca kan, mungkin ada selama 15 menitan. Kacanya? Iya. Lama bisa ngaca. Soalnya aku kayak aku penasaran katanya ada yang putih cantik. Waduh, saya Aku ngeliat dari kaca. Enggak. Enggak, aku ngeliat dari kaca. Ada nggak yang iseng nampakin gitu atau iseng yang gangguin aku? Lihat. Dia harap banget ya. Iya, gua ngarep waktu itu. Hei Kunti, godain aku. Begitu ya. Iya, pokoknya ya aku berharap aku bisa ngeliat waktu itu. Hmm. Karena aku dengar cerita dari teman-teman kayak gitu, apalagi dari senior aku juga kayak gitu kan, apalagi ke junior kayak suka nakut-nakutin, apalagi di pondok pesantren, pasti banyak kita misisnya. Banyak. Ya, terus ya aku coba nunggu 15 menit, lama kan ya? Lu gak keburu keluar. Apanya? Kan tadi katanya ke WC Kan udah. Oh udah, ini pas Udah. udah selesai. Pas selesai itu berarti Iya kirain Iya, mau itu udah udah kebetulan ya Allah. udah kebelat lu kaca dulu ya. itu keburu keluar. Ya orang abang aja sih. Terus Ditunggu-tunggu ternyata nggak ada. Hmm. Nggak ada. Oh ya udah deh, mungkin kuntinya malu gitu kan. Intinya malu atau bau. berarti kayaknya bau. Parah sih. Nggak nyamperin takut. Iya, aduh kurang ajar ya. Terus udah, gue tidur lagi kan. Kamu Terus sudah di kolong kasur. ternyata pas di malam itu juga, ternyata Mbak Kuntinya nggak gangguin aku, gangguin teman aku. Berarti ini kayak sekarang cerita mungkin gangguin Jerry nanti. Iya kali ya. Bisa jadi kan. Lu doa mau tidur Jen? Ya enggak motor tentang enteng. Mana dari rencana ya. Nah, Iyalah. tenang aja. Udah kayak gitu. Ternyata teman aku yang gangguin dan aku nggak tahu posisinya teman aku tuh tahu nggak sih kayak ketinggian? Tahu. Tahu. Rep ada yang bilang rep Iya. ketindihan, kalau bahasa ilmiahnya sleep paralysis. Iya. Betul. Asik. Kayak gitu kan, teman aku ketindihan dan aku posisinya nggak tahu. Tindihan beratnya aja. Berat ya? Berat. Gak bisa gerak berarti ya? Gak bisa gerak, katanya pun susah Berapa napas. kilo? Hah? Berapa kilo? Lu itu Kurang lebih 25 kilo lah sekarang terigu. lu hitungnya sendiri dah. Soalnya kita tuh sama kata teman aku, kita sama sekali nggak bisa gerakin tangan. Napas pun susah. Gitu. Covid nggak? Kagak weh, belum ada covid. Oh belum ada. Oh belum 19 belum Oh, ada. belum. 20 COVID 19. 19 setahun. Mungkin itu Covid pertama. Sejadi. Sebenarnya yang pertama tuh bukan yang waktu itu muncul di berita Oh, ya. ini konspirasi apa lagi ya guys? Saya pusing. Ini tinggal bisnis sama konspirasi. Iya. Terus Udah, ternyata teman aku ketindihan. Waktu itu kan udah menjelang subuh. Selalu ada nyamuk kan. suka malu dia Nanti sebelum podcast disemprot dulu ya. Nah, boleh. Kena enteng. Itu menjelang sholat subuh, udah azan, kita udah pada siap-siap ke masjid nih, udah mau sholat subuh. Nah dia masih sendirian di kamar. Yang Yang ketinggian. ketinggian. Dia masih sendirian di kamar. Dan kita nggak tahu dia ketindihan. Kita Andy nggak ngomong nggak apa. kagak bisa ngomong. Kan Ngomong gerak aja tuh, susah. kalau di rep tuh nggak bisa gerak, nggak bisa Iya. ngomong. Kan? Oh, tapi kenapa gak ada yang ngiran kalau dia nggak ikut tuh nggak ada yang maksudnya nggak ada yang. Soalnya kita mikirnya kayak dia kan anaknya pemalas ya. Malas terus kayak jorokan gitu anaknya. Jadi Mahlus jorok sih komplit enggak, banget. soalnya gini loh. Ini loh dia kayak kalau misalnya baju tuh kayak bisa berapa kali pakai tuh baju cuci digantung doang. Waduh. Iya, terus Di loker bawah tuh kamarnya. ya kan kita semprotin. Oh. Kita tuh Pakai apa? Baygon. kagak pakai bom nuklir. Ya temen kita itu ya Raymond sih kalau bomnya nih. Terus jadi memang kalau ada yang bilang jin tuh memang suka gangguin yang jorok-jorok. Iya, benar. Orang yang nggak bersih. Awas gitu. Ya enggak, kita bersih makanya nggak boleh ganggu. Nih tuh semak kabin itu. Sepak mana? Nggak sih ini mau nanti mau mainan toge. Manung toge. Belum tumbuh. Gede dong. Udah, terus abis itu kenapa ketawa? Itu gimana? Habis itu Habis itu karena kita nganggap dia kayak oh yaudah kayak ini dia malas-malasan kayak nggak mau bangun tuh. Kita udah bangunin dia. Ternyata pas kita balik dia tuh masih nggak gerak, masih kayak posisinya sama. Waduh. Kan kita kan habis subuh, sholat subuh kita tuh kayak ada halakoh kayak setoran hafalan Quran gitu kan.
hafalan. Setoran hafalan. Nah itu tuh mungkin sampai dari jam 4 kan, kalau subuh kan jam 4-an sampai jam 6, ternyata posisi dia tuh masih sama, posisi dia tidur tuh. Gimana, celentang, terlungkup? Terlentang apa terlungkup ya? Terlentang, jadi gini menengadah ya? Iya, nengadah ke atas, ya pokoknya kayak tidur biasa, gimana sih? Tapi matanya melek, merem. Oh memang masih tidur nggak? Diem dulu lo, gue belum selesai cerita, lo tau tuh. Terus kita kan heran ya kalau misalnya orang tidur kan biasanya kayak ada gerak sedikitnya gitu kan. Iya. Ini kok orang nggak ada gitu, padahal ya cukup lama kita tinggal kan. 2 jam. Iya 2 jam. 2 jaman. 2 jam. Mungkin dia suka mandun ya. Kalau mandunnya suaranya kalau gitu kan. Bukan marun doang. Lu pada pasti pas di kandungan juga nendang-nendang. Iya sih. Pas dia lahir bukan madun kan? Bukan. Madu. Kayak manis. Terus akhirnya teman aku salah satu kayak kan sempet kesel juga karena ibu kamar kan waktu itu sempet kesel ke dia, jadi kayak kamu bangun gitu, kayak terus dia tuh kayak gitu loh, kayak kaget, kayak orang pernah nggak sih kalau misalnya kalian mimpi jatuh dari mana, aku kayak melek gitu, kayak naik napas berat gitu, kayak kaget gitu. Kaget ya? Iya. Kaget gitu. Iya. Awas mati. Gue nopot kayak gitu, nggak boleh diperagain. jangan tidur di rumah guys. Iya, kalau dia soal nggak bergerak lama. Mau keluar. Istimewa. Terus habis itu nanya kita, kamu kenapa aja gitu kan? Terus dia diem dulu kan kayak masih nenangin diri dia dulu kan. Sekarang aku waktu itu ada di situ, nenangin diri dulu, habis itu kayak kita nanya, kamu kenapa gitu? Kita langsung kayak khawatir, kalau soalnya reaksi dia beda. Kalau misalnya orang yang kayak mimpi gitu kan langsung kayak cerita aja gitu kan, kayak aku habis mimpi buruk gitu kan, langsung ngomong. Kalau dia enggak, dia langsung diam kayak iya, masih diem kecil. dia diem, dia mikir dulu kayak nenangin diri juga kan, karena habis ketindihan terus dia cerita udah mulai tenang, dia udah habis itu dia mandi kan, kita suruh dia mandi, udah kamu cepetan aja persiapan mau ngaji. Terus dia cerita ke kita pas kita masih kumpul, masih persiapan tuh mau ngaji. Tau nggak kalian tuh aku kenapa tadi kayak gitu, aku tuh ketindihan tau. Terus kita langsung kaget, langsung kayak diam juga kan. Terus ada yang tuh nanya, kamu ketindihan apa aja gitu? Tindihan kandung. Aku ketindihan genderuwo gitu. Nah, berarti dia bisa ngeliat gitu. Gini, pas dia ketindihan sebelum kita tepuk itu, dia tuh kata dia tuh, aku tuh melek, aku tuh bangun, dan aku tuh ngeliat genderuwo. Bukan kuntilanak? Hah? Bukan kuntilanak? Kan tadi kan yang pas ngacak kuntilanak. Nah aku tuh berharapnya ngeliat itu karena aku dikira temen ada kuntilanak. Ternyata genderuwo. Tapi yang gangguin dia itu ternyata genderuwo. Jadi yang banyak setannya tuh di situ tuh. Banyak. Ini genderuwo kan biasa berbulu kan. Nggak tahu sih. Banyak bulunya biasa. Pernah yang ceritanya? Nah, iya, mitos-mitosnya tuh. Udah. Akhirnya dia cerita dia ditindihin sama genderuwo. Katanya matanya merah, ya badannya hijau gitu. Badannya hijau, matanya merah. Matanya merah apa tuh? Lihat mata gue merah. Nah, Mau tahu baju hijau. Terus aku tuh gak teriak-teriak, nanya. enggak, saya takutnya tuh Terduri. genderuwo tuh yang ini, ini dia. Nah, ini saya jadi cuma masalah genderuwo ya. Gue balik. Jangan lanjut dulu. Terus kata teman aku, dia teriak-teriak manggil kita. Tapi Ima. kenapa nama gua doang? Nama teman-teman gua lagi juga ada. Ya kan yang lain nggak tahu. Nggak tahu. Aing mah dari bahasa Sunda. Rumahnya. Imanya. Lanjut. Nah, dia ngaku dia manggil kita, dia teriak-teriak manggil kita, dan dia matanya melek, semelek-meleknya dia. Kayak dia nggak pernah kayak berusaha untuk melek, tapi kali ini dia benar-benar melek banget, berusaha kayak menyadarkan diri. Maksa melek ya. Iya, maksa melek. Terus dan si genderuwo ini kayak senyum cengengesan
tangisan dan air senyum manja genyit gitu kan, genderuwo kan hantu mesum kan, iya nggak sih? Makanya suka ada yang kayak dulu kan kayak ada Tebo anak genderuwo yang katanya cewek diperkosa genderuwo gitu sampai punya anak. Hantu mesum aja genderuwo. Jangan, misalnya dia mesum lah. Masalah itu dia. Bisa jadi, biasa kalau udah kayak gitu sekarang ngikut. Iya. Nah terus dia itu katanya. Ini cewek kan? Cewek. Oh iya. Kita cowok sih. Terus katanya si genderuwo itu sampai kayak air liurnya jatuh ke badan. Ini jijik banget. Berasa dia jatuhnya. Terus beneran basah. Dia bilang dia terasa. Dia bukan. Enggak, terus pas itu kondisinya dia basah apa enggak? Enggak. Kan ketetes tuh. Enggak. Oh enggak, cuma berarti dalam ininya aja ya. Khayalan doang ya. Imajinasi. Ya, nah mungkin kayak gitu. Terus dia cerita kayak gitu pas ngaji, oh ya udah oke, fine gitu, kayak ya udah sekedar cerita lewat hal kayak angin lewat lah gitu. Kamu nggak usah terlalu dianggap gitu tuh. Lupain aja gitu. Kamu banyakin doa pokoknya. Just forget it. Iya. Bahasa Inggris Pak. Let it go. Let it go. Elsa. Project. Nanti copyright. Nggak boleh ada musik. Terus udah kita berusaha untuk kayak bawa suasana tenang aja, kita nggak usah dibuat panik gitu. Karena kalau misalnya ada yang satu yang panik, yang lain bakal panik. Karena kan kita satu pondok gitu kan. Anak-anak malah ketakutan kalau misalkan dibuat panik suasananya. Oke, kita buat biasa aja. Ternyata ceritanya nggak sampai situ doang. Besoknya ini beda teman lagi ya. Teman ibu aku itu datang ke pondok buat nyambangin anaknya. Nah, disambangin anaknya. Terus kejadian itu hari Rabu waktu dia datang. Berarti sebelumnya itu hari Selasa pas teman aku di Arab. Iya, tindihin. Terus waktu itu ibunya kan karena kecapean ya, karena dari kota lain yang bagiannya datang ke kota Cirebon, istirahatlah di kamar anaknya itu. Istirahat, aku juga sempat ngobrol sama ibunya. Tapi itu kamarnya satu kamar untuk berapa orang? Itu 15 orang. Satu kamar. Nah, boleh emang ibu tidur situ boleh? Boleh, karena posisinya siapa namanya? Kita tuh anak-anak pondok lagi pada ngaji. Oh. Jadi kamar kan kosong. Kamar kosong, dia istirahat. Jadi istirahat sendirian. Sendiri. Nah, terus si ibunya itu tidur, kita tinggal ngaji. Pas kita balik, ibunya sama, pas bangun tuh kayak kaget gitu. Karena kenapa? Karena ternyata si ibunya itu arwahnya itu dibawa ke kerajaan jin. Nah, posisinya kerajaan jin itu ada di lantai 2 masjid. Ya. Jadi ibunya cerita, si ibunya ini arwahnya ini lagi tidur, misalkan Kojeri tidur, terus nanti Kojeri dibopong sama beberapa Ya, contohnya Jerry aja, contohnya. Bukan beberapa, katanya banyak tuyul yang membopong dia. Kondisinya tuh lagi tidur. Oke, Cinderella gitu ya, Cinderella. Putri salju gak sih? Putri salju ya. Kan kurcaci gitu. Iya, Nah, Putri salju. iya. Jadi ikutin salju ya. Tapi Iya. si ibunya ini katanya dia didandanin kayak pengantin. Wah, mau dinikahin. Bener kan genderuwo hantu mesum anjir. Jajan mau nikah sama genderuwonya. Gak tahu deh. Terus Cuman, ya itu sangat menyeramkan bagi saya. Terus katanya dibawa, padahal itu tuh siang posisinya. Jadi dia dibawa ke lantai 2 masjid, mau dimasukin ke gerbang kerajaan. Nah, di saat pas mau masuk gerbang itu, si anaknya itu datang ke ibunya, dibangunin ibunya. Ini dalam dunia nyata nih. Dibangunin ibunya. Ternyata ibunya nggak sadar. Waduh, Iya, ibunya nggak sadar. terus repot ya. Terus kita bingung kan, kenapa kok nggak sadar? Ini nggak pingsan, maksudnya kayak ibunya nggak kenapa, ibunya sayang tapi masih napas. masih napas. Ibunya masih sadar, maksudnya masih napas. Kayak demam enggak, kedinginan enggak, kayak tubuh normal gitu. Ibunya nggak sadar, akhirnya ya anaknya juga panik, manggil ayahnya akhirnya terpaksa masuk ke kamar siswi, ngecek kondisi ibunya.
sampai rumah sakit tuh masih nggak sadar. Masih nggak sadar. Badannya kaku apa? Kan pas digotong kan kerasa kaku, lemes. Kayak orang tidur gitu. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit dan hasil periksa dokter itu ya Sehat. apa sehat gitu, nggak kenapa. Dicobalah akhirnya ke dukun-dukun gitu kan, ke dukun-dukun itu nggak cuma satu dukun doang, banyak katanya sekitar 5 hampir 7 gitu dukun. Yang udah 7 dukun gara-gara belum bangun-bangun. Jadi kayak kita datangin satu dukun nggak berhasil, ke dukun yang lainnya gitu, bukan langsung 7. Posisi ibunya itu masih keadaan nggak sadar. Iya, masih kayak tidur. Jadi kayak dia ada raga tapi nggak ada jiwa. Iya betul, kayak gitu. Itu sampai berapa hari berlangsung? Sekitar sebulan. Sebulan. Nggak bangun. Enggak. Tapi nggak mati, maksudnya dia nggak masuk makanan, nggak apa ya sebulan ini? Serius. Emang sering sih, aku pernah dengar cerita lain juga kayak gitu. Memang kayak nggak ngerasa lapar, nggak apa. Dia nggak bisa makan. Terus sebulan nggak disangka kayak, wah dia ini udah meninggal dunia apa gimana kan biasanya kayak. Masih napas katanya Masih dia. napas. Jadi gini masih ada. Iya. Mau nggak? Hah? Ya ampun, takut lah. Terus ternyata kata aku kan ceritain ibunya, aku kan sempat ketemu lagi tuh, karena udah sebulan aku juga masih di pondok. Ibunya tuh didanain kayak pengantin, pas masuk gerbang tuh dia kayak disuruh makanan. Oh, pantes nggak lapar. Kan Kayak soalnya mejanya panjang, isi makanan semua. makanannya apa? Daging orang. Katanya itu ada tulang, Lu bisa jadi tulang orang ya. tulang hewan, itu darah ada ya. Ih. Terus Terus habis itu tapi kata ibunya yang dilihat ibunya itu buah-buahan, Buah-buahan. ya makanan-makanan enak gitu yang dilihatnya. Cuman pas di mulut itu beda, Amis. amis, keras, kental dari. Terus habis itu kan dia kayak diikat gitu tangannya. Cuman ya dia disuapin gitu makannya sama pelayan-pelayan itu banyak. Tapi pelayan-pelayan itu kayak aneh-aneh kayak ada kepala. Kan memang hewan-hewan yang kadang bisa menyerupai jin kan kayak ular kan, kucing, ya nggak sih? Pernah nggak sih? Kurang ngerti sih. Tahu ya umumnya kan kuntilanak, pocong, genderuwo. Nggak, maksudnya kayak jin-jin kayak gitu kan bisa kayak menjelma jadi Iya, jadi ular, hewan gitu ya, iya, hewan gitu. bisa kucing. ada. Iya, siluman. Iya, siluman kayak gitu. Terus Nah, terus cuman si ibunya ini nggak cerita si bentuk kerajaan-kerajaannya jadi nggak cerita ke aku kenapa, gimana bentuknya. terus dia bisa di dan seperti orang pengantin gitu si genderuwonya jadi Semenjak ini dia dan pengantin itu semenjak dibawa sama kurcaci. Enggak, maksudnya sempat ketemu si raja jinnya apa enggak ya? Nemu, cuman dia nggak cerita bentuk wajah rupa kayak gimana, nggak cerita ke aku. Oh nggak diceritain. Iya, nggak terus cerita. dia dinikahin apa gimana di sana? Iya, dinikahin. Dinikahin. Berarti udah sempat sampai nikah. Sempet sampai nikah, cuman Ada buku nikahnya tuh. apa nih? Catatan sipil negara jin. Waduh. Itu Jin aneh yang apa? negara, ya. Limited edition itu. Terus akhirnya katanya dia punya anak banyak kan? Punya anak banyak. Si ibu itu Iya, karena kan memang jin kalau misalnya sekali ngelahirin banyak. Itu dalam waktu dia sebulan nggak sadar di sana nikah sama jin, Iya. terus sampai punya anak. Iya. Terus si ibunya kenapa bisa kabur? Jadi ceritanya si ibunya tuh nemuin kayak kelemahan jin apa? Apa ya waktu itu aku lupa kelemahannya itu apa? Kalau nggak salah tuh dia nemu di kerajaan itu kan karena keris itu pusaka kan itu pusaka di kerajaan itu. Dia pas si raja jinnya itu tidur, dia ini apa ngebelek leher. Sadis juga ya. berani juga ya. Iya, soalnya Berarti dia nyadar dong kalau dia tuh bukan di dunia nyata gitu. iya, dia nyadar. Terus dia kayak ngebelek gitu, posisinya lagi tidur si raja jinnya. Habis itu dia langsung kabur, tapi kaburnya tuh kayak ke hutan-hutan gitu. Akhirnya nggak lama, karena waktu posisi dia kabur itu
langsung sadar, tapi sadarnya tuh kayak lama gitu, memang sempat lama sadarnya. Terus teman aku cerita kalau misalkan ibunya tuh awalnya ibu dulu kayak teriak-teriak tuh sempet kata temen aku ada Pak Kiai gitu nyemprotin air suci apa? Air yang udah didoakan. Iya benar. Bukan beda. Kalau air Zam-Zam itu dari sana langsung Iya, dari Arab Saudi. Kalau ini jadi air suci memang air yang udah didoakan. Iya gitu. didoakan. Terus air ini nih Iya. doain, Iya. disiram. Kenapa nyerang ke arah saya ya? Aduh. Nah itu didoain tapi katanya nggak cuma ke tempat cuma satu kiai doang, banyak, dan kiai-kiai yang dikenal bisa bantu menyembuhkan juga bantu doa. Berarti sampai menyatukan Iya. kekuatan ya. Iya, terus apa namanya, udah baca Al-Baqarah, Al-Fatihah, barulah disiram kan. Setelah disiram katanya ibunya tuh teriak, jangan kejar aku, jangan kejar aku. Memang kayak kejar kali ya. Mungkin ini drama pasukan si Maybe Orang benar. tuh ya. Iya. Terus ya sempet egonya lama weh. Aku juga nggak bisa ngebayangin soalnya dia sempet nangis pas cerita. Terus akhir endingnya ya si teman aku pas udah selesai cerita dia senang karena ibunya balik lagi. Terus dia langsung peluk ibunya, dan yang ikut ngaji juga terharu karena jarang loh yang bisa balik, jarang banget katanya. Kayak dia bersyukur banget Allah masih kayak Si ngembaliin ibunya gitu. Soalnya sama-sama lama-lama ibunya bakal seterusnya kayak gitu. Iya. Ada radang, ada jiwa. Jadi kayak orang stroke. Benar. Lumpuh kayak gitu. Ya aku pun ikut terharu, ikut nangis juga karena dia juga teman seperjuangan aku pas pondok. Ya alhamdulillah, karena pas dia ibunya sakit kayak gitu dia nggak mondok, dia pulang. Jadi dia sempat ketinggalan menyalurkan materi. Sempat aku juga nanya ke rumahnya gimana keadaan, ya gini-gini kayak mas gimana sih kehilangan ibu yang sebenarnya nggak hilang, cuman ya kayak gitu posisinya. Jiwanya yang hilang. Iya kayak gitu. Sementara itu di pesantren doang ya. Iya. Cuman ya kita ya Berarti kamar itu tapi terus sampai sekarang masih ada yang masih nongkrong? dipakai, tapi kita rutin itu ada peraturan baru, kalian harus baca surat Al-Baqarah setiap minggu sekali. Di kamar itu. Di kamar. Itu di kamar itu kan berarti tadi ada banyak kasur ya Jer ya? Hanya di kasur itu atau di kasur-kasur lain juga? Apanya? Sering kejadian kayak gitu. Kejadian ketindihan tuh itu. Banyak. Oh jadi kasur sih pindah-pindah, cuma kamarnya satu kamar itu. Iya. Kan kita kasurnya tau nggak yang kasur busa itu? Nah itu kan biasa untuk satu siswi satu gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai dipakai ditumpuk gitu loh. Berarti Yang kamarnya lumayan gede. Lumayan gede. Berarti yang ada tuh kamarnya bukan kasurnya ya? Iya. Kalau saya Tapi ya tapi ya apa namanya, pamor itu kan ya bisa kalian nggak usah ini panik. Terus kabar-kabar si ibunya ini tuh nggak disebarluaskan ke anak-anak. Iya. Ya itu jadi kamar itu sebenarnya kalau misalkan sampai tahun berapa itu masih bertahan kayak gitu. Cuman beberapa setahun kemudian atau setahun setelah ini, sebelum ini nih tahun 2022 awal itu tuh udah dihancurin kamarnya, terus udah dibikin bangunan baru. Jadi kisah-kisah mistis itu udah hilang. Udah Lekang dimakan waktu ya. Iya betul. Terus juga udah dua bangunan jadi nggak ingat orang-orang juga. Udah ganti cerita lagi, mungkin yang lain aku juga nggak tahu cerita pondok sekarang yang baru apa. Cuman ya itulah yang mengenang di diri aku waktu aku mondok kemarin. Kayak gitu. Ada. Serem Nah, juga ya. saja. Yang kali ini agak susah ya buat dibicarain. Serem ya. Serem banget ngeri sampai masuk raja anjing. Masuk kerajaan. Ya wis lah. Berarti sekian dulu dari kami guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar tak ketinggalan cerita-cerita mistis yang pastinya tak kalah menyeramkan dan mengerikan dari DJ Mistis ya Jer ya. Ya. Betul. Kalau ada salah-salah kata dan lain-lain kami mohon maaf. Terakhir kami mengucapkan terima kasih. Thank you. Sampai jumpa.